Setelah hal itu, mereka bertiga pun berada di hutan yang cukup sepi. Nona Landro merasa ada yang aneh. Benar saja muncul beberapa monster yang akan menyerang. Nona Julian langsung maju untuk melindungi Chuyun. Ia berhasil menghabisi beberapa monster kadal. Namun saat itu ada kadal monster yang akan menyerangnya. Untungnya saja Chuyun menyelamatkan. Chuyun mengingatkan agar jangan meremehkan kadal monster yang kecil ini. Lalu kemudian Chuyun dengan teknik 13 pedangnya menyerang kepada monster kadal tersebut, dibantu oleh Nona Julian dan juga Nona Landro. Chuyun tahu ada yang aneh karena makin banyak kadal monster yang berdatangan. Ia pun menyuruh 3 wanita rubah untuk membantu. Dengan tekniknya, 3 wanita rubah berhasil menghabisi semua kadal monster. Teknik serangan itu pun membuat Nona Julian menjadi terkesima dan ingin belajar teknik dari suku rubah. Namun ternyata di atas pohon ada seseorang yang sedang memainkan suling. Praktisi suling itu mengatakan bahwa ternyata 3 wanita rubah bisa dikendalikan dengan tekniknya. Namun bosnya adalah penerus dari kerajaan Dacu yang adalah Xingtian. Praktisi itu pun dikirim oleh Xingtian untuk menghabisi Chuyun. Chuyun tidak takut, ia pun menantang. Jika memang punya kemampuan maka majulah. 3 wanita rubah menyerang Chuyun karena dikendalikan oleh praktisi suling. Nona Julian melawan salah satu wanita rubah yang alhasil Nona Julian berhasil ditangkap. Sedangkan Chuyun dan Nona Landro dikejar-kejar oleh 2 wanita rubah. Ternyata mereka berdua punya rencana. Nona Landro menggunakan jebakan untuk mengikat 2 wanita rubah. Setelah berhasil melakukannya, Chuyun akan menyerang praktisi suling. Namun praktisi suling memainkan sulingnya yang membuat Chuyun dan Nona Landro tidak bisa bergerak. Praktisi suling mengambil kantong harta milik Chuyun. Ia pun sangat senang karena Chuyun punya banyak harta. Dengan begini ia pun bisa kaya dengan harta Chuyun. Praktisi suling sudah percaya diri. Ia pun akan membawa Chuyun dan lainnya ke hadapan Xingtian. Namun tiba-tiba saja praktisi suling hanya memakai celana karena ulah dari Chuyun. Terlihat Chuyun sudah mengambil suling dari praktisi itu dan juga kantong hartanya kembali. Diketahui dari tadi sebenarnya Chuyun dan kawan-kawan tidak dikendalikan. Mereka hanyalah berpura-pura. Kemudian Chuyun memainkan suling untuk mengendalikan kadal monster. Para kadal monster itu pun langsung saja menghabisi praktisi suling yang ketakutan. Sementara itu Xingtian mendapat laporan dari bawahannya bahwa semuanya sudah siap untuk menghabisi Chuyun. Mendengar itu Xingtian pun mengatakan sudah saatnya Chuyun untuk membayar kesombongan Chuyun. Kembali kepada Chuyun dan 2 nona, tidak lama mereka pun ditemui oleh Xingtian. Xingtian akan memfitnah Chuyun telah menghabisi putri Julian. Kemudian Xingtian menggunakan kekuatannya untuk menyerap kekuatan spiritual dari Nona Julian dan Chuyun dan Nona Landro. Terlihat Nona Landro dan Nona Julian pun tepar karena tidak kuat. Sedangkan Chuyun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serangan dari Xingtian. Xingtian heran mengapa Chuyun bisa begitu cepat menemukan formasi ia menyerang. Kata Chuyun, pohon wilaunya dapat berbicara dengan kekuatan spiritual langit dan bumi. Cara itulah yang membuat dengan cepat menemukan titik formasinya. Chuyun mengetahui ada seseorang di sini. Benar saja muncul praktisi topeng. Praktisi topeng memuji Chuyun yang memang kekuatannya telah meningkat. Xingtian menyuruh untuk menghabisi Chuyun dan Nona Julian. Tapi praktisi topeng justru ingin meminta uang tambahan karena yang dihabisi bukan hanya Chuyun. Akhirnya Xingtian memberikan uang tambahan kepada praktisi topeng. Praktisi topeng mengeluarkan sebuah bola cahaya ungu. Chuyun mengingatkan berhati-hati karena itu adalah bola racun yang bisa memusnahkan kekuatan spiritual. Kemudian muncullah banyak sekali praktisi yang mengepung Chuyun.
Chuyun melawan mereka dengan kekuatan pedangnya. Chuyun juga berhadapan dengan praktisi topeng. Akan tetapi Nona Landro menyalurkan kekuatannya kepada pedang Chuyun untuk menetralkan racun ini. Praktisi topeng tidak menyangka racunnya berhasil disingkirkan. Selanjutnya Chuyun menggunakan pedangnya yang sudah dialiri kekuatan Nona Landro untuk menghabisi praktisi topeng. Kemudian Chuyun pun akan menghadapi Xing Tian. Meski seperti itu, Xing Tian belum menyerah. Ia pun membakar kekuatan hidupnya yang hal itu secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi. Hal tersebut diketahui oleh Nona Landro. Nona Julian menyuruh Xing Tian untuk berhenti karena jika tidak Xing Tian akan meninggoy. Namun sepertinya Xing Tian tidak lagi peduli dengan hidupnya. Ketika itu diperlihatkanlah sebelumnya ketika Xing Tian kecil memperlihatkan artefak kepada Kaisar Chuqing yang adalah ayahnya. Butuh waktu 1 tahun baginya untuk menyatukan patung leluhur Chuyun bersama keluarga. Tapi Kaisar Chuqing tidak peduli. Kaisar diingatkan oleh prajuritnya bahwa Chuyun merupakan nenek moyang yang memiliki pengaruh besar terhadap militer. Tapi Chuqing menganggap bahwa leluhur Chuyun itu buruk, meninggalkan istri dan anak, tidak layak menjadi nenek moyang di keluarga kerajaan Dacu. Namun kata prajurit, meskipun sudah ada 7 jenderal yang adalah teman-teman Chuyun, pengaruh Chuyun ke departemen militer itu sulit untuk dihilangkan. Meski begitu, Kaisar Chuqing tetap ingin pengaruh leluhur Chuyun itu dihilangkan. Sambil marah, ia pun tidak sengaja menghancurkan ukiran patung dari Xing Tian dan keluarganya. Mendengar hal itu, Xing Tian kecil pun sangat membenci leluhur Chuyun. Bahkan ia tidak sengaja membangkitkan kekuatan api yang membakar prajurit di sana. Terlihat Xing Tian pun menghadap kepada ayahnya Kaisar Chuqing. Ayahnya mengatakan bahwa Xing Tian kecil sangat lemah. Bagaimana bisa menghilangkan pengaruh dari leluhur Chuyun? Ayahnya ingin menyingkirkan pengaruh itu dengan 7 jenderal. Kembali ke masa sekarang, Xing Tian sangat kesal. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia lebih kuat daripada leluhur Chuyun. Karena hanya dengan menghabisi Chuyun, maka ayahnya bisa melihat dirinya yang berguna. Kemudian Xing Tian menyerang dengan kekuatan bola api. Serangan itu seperti meteor yang hampir saja menghabisi Nona Julian. Untungnya saja Nona Lan tepat waktu menyelamatkan Nona Julian. Setelah itu terlihat Xing Tian dengan marah mengeluarkan kekuatan Phoenix merahnya. Dibalas oleh Chuyun dengan kekuatan Phoenix emas. Terjadilah benturan kekuatan yang hebat di antara mereka. Akan tetapi Chuyun terkena serangan dari Xing Tian. Xing Tian yang melihat itu percaya diri bahwa ia telah menghabisi Chuyun. Namun ternyata Chuyun masih baik-baik saja. Ia pun kembali akan menyerang Chuyun untuk menghabisi. Tapi Chuyun menyerang dengan 1 kali serangan yang membuat Xing Tian cukup terluka. Ditegaskan oleh Chuyun, Xing Tian tidak punya semangat bela diri, bagaimana bisa menghabisinya. Chuyun tidak menghabisi Xing Tian. Ia mengatakan selama Chuqing yang adalah ayahnya Xing Tian tidak bisa melewati kekuatan leluhur Chuyun, maka Chuqing tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Nona Julian baru sadar bahwa sebenarnya Kaisar Chuqing tidak pernah mengakui anak-anaknya sebagai orang kuat. Ia pun berteleportasi untuk menyembuhkan dirinya yang terluka. Selanjutnya Chuyun dan Nona Lan akan melanjutkan perjalanan mencari bahan ramuan. Namun di saat itu Jenderal klan monster yakni Bailey Baitian muncul dengan mengatakan akhirnya ia menemukan Road Chuyun. Aduh, dimulailah kembali pertarungan antara Xing Tian lagi, antara Bailey Baitian dan Road Chuyun. Pastinya akan semakin wow, oke? Namun ternyata itu bukanlah Batian, melainkan tanaman ginseng yang mengepung Chuyun dan Nona Landro. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengalahkan para ginseng tersebut dan menyerap kekuatannya. Setelah mereka berdua selesai bermeditasi,
Tiba-tiba saja langit pun menjadi gelap, sambaran petir di mana-mana. Cuyun pun menahan serangan petir, yang ternyata itu dari Bai Tian. Cuyun menghindari serangan petir tersebut. Ia mengatakan ia kenal orang yang kuat, yang punya atribut kekuatan petir, yang adalah Baili Betian. Mendengar itu, Baili Betian tidak bisa mengelak. Ia memang benar Baitian dan mengincar Cuyun. Ia juga tidak takut 7 jenderal mengincarnya di sini. Karena jika ingin menghabisi Cuyun, maka ia harus mengendalikan pedang yang ada di tangannya ini. Kemudian Baitian menyerang. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Sembari bertarung, Cuyun bilang, sebuah kehormatan bisa melawan jenderal nomor 1 klan monster. Direspon oleh Baitian, karena memang cuma Cuyun yang layak untuk melawannya. Dengan begitu, Cuyun pun akan mengeluarkan kekuatannya lebih kuat lagi. Baili Betian juga mengeluarkan kekuatan petirnya. Ia pun akan menghabisi Cuyun, sembari berpesan, jika Cuyun bereinkarnasi lagi, kunjungi dirinya di klan monster, dan mungkin mereka masih bisa berteman. Kekuatan petir yang begitu besar. Sementara Cuyun mengeluarkan kabut ilusi yang membawa Baitian ke dalam ilusi. Cuyun keluar dari ilusi dan memberitahu 3 wanita rubah bahwa waktu seperempat jam masih cukup untuk menyelamatkan. Hingga akhirnya Cuyun membuka portal untuk mengirim kawan-kawannya menyelamatkan. Sementara itu di dunia ilusi, di penjara, para manusia sedang ditekan oleh monster. Salah satu dari mereka mengatakan mengetahui di mana tentara Teren yang terluka dan akan dievakuasi. Ia bersedia mengantarkan manusia serigala ke sana. Manusia serigala melaporkan kepada bosnya yang ternyata adalah Baitian. Baitian akan menunggu Cuyun di sini untuk menghabisi lebih banyak orang. Ia juga memegang pedang Ahren yang ternyata bisa menimbulkan fenomena aneh di dunia. Ia berambisi melenyapkan umat manusia dan menyatukan benua sesuai yang diinginkan oleh ayahnya. Namun ketika itu, ada seorang bocil perempuan yang menariknya ke dalam sebuah ruangan karena dikejar-kejar oleh para manusia monster. Bocil perempuan yang melihat kondisi Baitian terluka, ia pun mencoba untuk mengobati. Karena ini adalah tradisi umat manusia untuk saling membantu. Bocil perempuan itu menggambarkan di hadapan Baitian. Ia menggambar sosok ibunya yang ketika ada di pelukan ibunya, maka ia tidak akan takut kepada musuh. Bocil perempuan itu juga menyuruh Baitian untuk menggambar pohon doa dengan batu yang sudah ia siapkan. Setelah itu terlihat bocil perempuan itu pun tertidur, sedangkan Baitian akan menyusul untuk tidur. Setelah tertidur, bocil perempuan itu bangun, kemudian mengambil pedang Baitian karena ia akan mencari pohon doa untuk mengukir nama Baitian agar menjadi selamat. Tidak lama Baitian bangun, ia pun sangat marah. Ia menduga bahwa bocil perempuan itu telah menipu dirinya dan melarikan diri membawa pedangnya. Sementara itu terlihat bocil perempuan itu sedang berdoa di bawah pohon doa. Baitian yang melihat itu langsung menikamnya dengan pedang. Namun ternyata bocil perempuan itu menggambar Baitian di pohon. Setelah tertangkap, bocil itu pun ditangkap oleh 2 manusia serigala. Diketahui itu semua hanyalah ilusi dari Baitian yang sebelumnya terkena kabut ilusi dari Cuyun. Kata Cuyun ilusi atau bukan, yang lebih mengetahuinya adalah Baitian itu sendiri.
Meski begitu, Bai Tian tetap menganggap bahwa bocil perempuan itu mencuri pedangnya dan melarikan diri bersama pedangnya. Mendengar itu, Cuyun menjadi marah. Ia menegaskan bocil perempuan itu memiliki tekad dan ingin menolong Bai Tian agar Bai Tian berhenti merasa takut. Cuyun sembari menyerang Bai Tian. Serangan itu pun membuat Bai Tian cukup terpojok. Akan tetapi Bai Tian pun bangkit dengan kekuatannya yang mungkin itu adalah avatar roh dari Kaisar Zun. Nampaknya Bai Tian tidak senang gurunya diejek oleh Cuyun. Disebabkan gurunya Bai Tian membiarkan antara ras manusia dan ras yang lainnya. Mengapa membiarkan perang ini terjadi? Juga mengapa Bai Tian masih saja setia kepada gurunya? Padahal gurunya hanya mengandalkan kaum iblis dengan ego. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut. Sampai terjadi benturan kekuatan pedang hebat di antara mereka berdua. Setelah itu tiba-tiba saja Cuyun dihukum atau diserang oleh salah satu tanaman ginseng. Disebabkan karena keserakahan. Ginseng itu menyalahkan. Disebabkan Cuyun semua tumbuhan keluar dari kandang. Ginseng itu pun membakar area sekitar yang menjebak Cuyun dan Bai Li. Bai Li masih bersikeras bahwa gurunya itu benar. Kata Cuyun, Bai Li dibutakan oleh kebencian yang diberikan oleh Kaisar Ying Ho. Cuyun menanyakan apakah benar dalam hati Bai Li menghabisi orang banyak itu adalah sebuah kebahagiaan. Bai Li mengatakan tentu saja, karena ia telah begitu banyak menghabisi orang. Dan itu merupakan hati nurani. Dan itu juga merupakan arti dari keberadaannya. Namun Cuyun mengatakan ia tahu bahwa Bai Tian menyesali apa yang terjadi kepada gadis kecil tersebut. Tapi Bai Tian tidak bisa mengakuinya. Terlebih lagi, apakah guru Bai Tian adalah kaisar baik atau jahat? Dan apakah juga masih layak untuk dihormati? Mendengar hal itu, Bai Tian justru marah. Ia mengatakan bahwa Cuyun sok tahu tentang hidupnya. Ia pun menyerang Cuyun dengan petirnya. Sementara ginseng tua yang melihat bahwa pertarungan antara Cuyun dan Bai Tian bisa menerobos lautan api. Ia menggunakan kekuatan domain yang lebih besar untuk menjebak Cuyun dan Bai Tian. Di saat itulah Cuyun menggunakan kekuatan pionisnya untuk menghindar dari serangan api. Sementara Bai Tian yang akan terkena serangan dari domain api, ia diselamatkan oleh Cuyun. Wah. Setelah berada di atas Phoenix, Bai Tian mengatakan bahwa mereka berdua ini tetap musuh. Tapi Cuyun menegaskan, jika Bai Tian menghilang dari dunia ini, itu sangatlah disayangkan. Bai Tian pun akan langsung menyerang Cuyun. Namun ternyata itu hanyalah pura-pura, karena ia juga mengatakan hal yang sama seperti Cuyun. Jika Cuyun menghilang dari dunia ini, maka itu aneh dan membosankan. Di bawah mereka berdua, ginseng tua masih saja menyerang dengan bola api. Cuyun dan Bai Tian menghalau serangan bola api tersebut. Ginseng tua yang melihat Cuyun dan Bai Tian punya kemampuan, ia pun kembali mengeluarkan kekuatan evolusi domain yang lebih kuat untuk membakar Cuyun dan Bai Tian. Kekuatan Phoenix dari Cuyun ditarik oleh akar pohon yang dikendalikan oleh ginseng tua, sehingga akhirnya mereka berdua bekerja sama melawan kekuatan domain dari ginseng tua itu. Mereka berdua pun berhasil menghancurkan domain api itu. Kemudian dilanjutkan dengan serangan gabungan dari mereka berdua yang berhasil menghabisi ginseng tua tersebut.
Setelahnya, Bai Tian nampaknya tidak ingin menghabisi Chuyun. Akan tetapi muncul lagi para gingseng yang banyak yang menyebut bahwa mereka berdua itu pengacau, yang adalah Chuyun dan Bai Tian. Para gingseng seperti menyatukan kekuatan menyerang kepada Chuyun dan Bai Tian. Mereka berdua lagi-lagi terjebak oleh kekuatan api dari gabungan dari para gingseng itu. Namun terlihat di alam kesadaran Chuyun, lonceng jiwa pun bereaksi. Tidak lama lonceng jiwa itu pun keluar dari dalam Chuyun dan menghabisi para gingseng yang meresahkan tersebut. Terlihat Bai Tian tersedot ke dalam sebuah portal. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Chuyun tergeletak tidak berdaya. Tidak lama muncullah seekor rusa putih yang mengatakan, ternyata ada sesuatu yang bisa menggoyahkan aura dari benua Qiankun. Rusa itu bertanya-tanya, siapakah Chuyun tersebut? Waduh, ternyata Chuyun adalah Kenceng. Waduh, gitu. 必死无疑。温大陆的气运。 Rusa putih bilang bahwa kemanusiaan akan musnah. Berapa lama Chuyun akan tidur? Chuyun menanyakan siapa rusa itu. Rusa putih memperkenalkan dirinya adalah Ling Tianlu, senjata Bai Chonglo. Chuyun telah tidur selama lebih dari 300 tahun, ucap rusa tersebut. Rusa putih memperlihatkan bahwa umat manusia diserang oleh para klan iblis dan kota pun akan diambil. Di saat itu juga ada Nonalan yang melawan para iblis. Chuyun meminta agar ia diteleportasi ke kota untuk membantu. Namun kata rusa putih, ia hanya bisa teleportasi Chuyun sekarang. Namun jika Chuyun ingin menunggu 3 hari, maka ia akan mempersiapkan pasukan untuk membantu Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun memutuskan agar ia diteleportasi sekarang ke kota. Diperlihatkanlah di kota, para binatang iblis itu pun menyerang penghalang yang melindungi kota. Yang akhirnya penghalang itu pun menjadi hancur. Para manusia berlarian dari para binatang iblis yang menyerang itu. Nonalan juga menjadi bingung apa yang harus ia lakukan karena tidak ada Chuyun. Melawan begitu banyak para iblis ini. Tidak lama muncullah Chuyun di sana, dengan mudah ia pun menghabisi para binatang iblis tersebut. Yafu Yaksin mengatakan mereka yakin Chuyun pasti bisa keluar dari Bai Chonglo. Nonalan juga bilang kepada Chuyun bahwa sejak 100 tahun Chuyun memasuki Bai Chonglo, suku iblis melancarkan serangan yang menyebabkan divisi besar nasional tumbang dalam pertempuran. Bahkan 7 jenderal berjuang mati-matian. Dan umat manusia yang teratas yang selamat adalah Nona Chulian dari kerajaan Dacu. Para jenderal juga selamat, namun mereka terluka parah dan sulit untuk pulih. Nonalan pun memperlihatkan 3 petih yang adalah orang kuat yang tidak sadarkan diri. Tidak lama muncullah praktisi iblis yang kuat yang mereka ada di ranah kaisar. Chuyun akan melawan para iblis tersebut. Akan tetapi Yafu Yaksin juga ingin membantu. Namun Chuyun menegaskan ia bisa sendirian menghadapi para iblis ini. Salah satu dari klan iblis itu mengatakan jika Chuyun menghabisi teman-temannya, maka ia akan mengizinkan Chuyun untuk bergabung dengannya. Pastinya Chuyun tidak mau. Para praktisi iblis itu pun menyerang Chuyun secara keroyokan. Chuyun kewalahan. Terlihat ada percikan darah yang menyatu kepada Chuyun, yang nampaknya membangkitkan kekuatan Supreme Emperor Chuyun. Sedangkan terlihat Nonalan dan teman-teman Chuyun disandera oleh salah satu praktisi iblis. Meski begitu, Chuyun akan tetap melawan. Tapi ia ditekan oleh kekuatan dari banyak praktisi iblis yang membuat dirinya terpojok. Chuyun juga disuruh berlutut kepada para iblis tersebut. Rusa putih Baicho juga ada di sana. Ia mengatakan, nampaknya Chuyun bukanlah orang yang ia tunggu.
Sedangkan Chuyun ketika ditekan menegaskan kekuatan para iblis tidak akan cukup untuk membuatnya berlutut. Chuyun seperti memanggil kekuatan Supreme Emperor-nya. Kekuatan mata surgawi pun muncul di sana yang menghabisi para iblis itu. Terlihat rusa putih berkata bahwa Chuyun adalah orang pertama yang lulus dalam ujian hati ini. Juga merupakan master yang ia cari-cari selama ini. Rusa putih itu mengakui Chuyun dan menunjuk Chuyun sebagai orang yang terpilih. Kemudian kekuatan avatar roh dari Chuyun muncul di sana yang membuat orang-orang merasakan tekanan kekuatan dari seorang kaisar. Orang-orang pun mengatakan ini adalah orang yang ditunggu selama jutaan tahun. Sementara itu di klan iblis, seorang raja mengatakan nampaknya ramalan klan iblis itu benar dan memunculkan seseorang tersebut yang telah kembali. 这心之试炼，天路，安比帝尊，不气人。 Kembali kepada Chuyun yang nampaknya menyerap bahan obat untuk memulihkan dirinya terus-menerus. Tapi kata rusa putih, Chuyun belum menembus ranah Supreme Emperor. Masih belum bisa menyempurnakan kekuatan Bai Chonglo. Chuyun pun mengatakan tunggu sampai ia menyempurnakan 100 ramuan di masa depan. Dengan begitu maka umat manusia akan bangkit. Di sisi lainnya, Xingtian melaporkan kepada ayahnya yang adalah Kaisar Chu bahwa ia hampir saja memenangkan tempat pertama kalau tidak ada Chuyun. Namun kata ayahnya, Xingtian itu lemah, hanya bisa membuat alasan. Xingtian pun punya pembunuh bayaran lagi yang lebih kuat untuk menghabisi Chuyun. Tapi ayahnya bilang bahwa ia sudah menyewa penjaga bayangan untuk menghabisi Chuyun. Xingtian pun sangat ingin melihat Chuyun meringgoy di hadapannya. Setelah hal itu, Xingtian pun diberitahu oleh bawahannya bahwa Jenderal Yaozai sudah dipancing keluar, diteleportasi ke kota Nanming. Terlihat Chuyun ada di situ, ia pun menduga nampaknya Nonalan dan lainnya sudah diteleportasi ke kota Nanming. Ketika itu, tiba-tiba saja pembunuh bayaran memakai semacam jarum beracun untuk melumpuhkan Chuyun. Melihat itu, Xingtian senang karena pembunuh bayaran dari ayahnya bekerja dengan baik. Sementara Jenderal Nona Bing dan Yaozai teleportasi kembali ke tempatnya Chuyun. Mereka berdua pun terkejut melihat Chuyun tepar di sana. Nona Bing mengeluarkan jarum racun dari Chuyun dan menempatkan Chuyun dalam peti. Nona Bing mengetahui ini adalah ulah dari Xingtian. Xingtian menunjukkan diri. Nona Bing mengatakan bahwa ia tahu jarum Netherworld ini adalah jarum unik dari keluarga kerajaan Dacu. Namun Xingtian justru malah membanggakan kekuatan keluarga Dacunya yang tidak bisa dibandingkan dengan Chuyun. Mendengar itu, Nona Bing menampar Xingtian dan menegaskan, 走，给我出来！幽冥神针，两位要为了知道我大楚皇幽冥神针， bahwa keluarga kerajaan Dacu tidak layak dibandingkan dengan Chuyun. Nona Bing menegaskan bahwa selanjutnya ia akan membuat keluarga kerajaan Dacu dimakamkan bersama Chuyun. Kemudian dengan membawa peti Chuyun, Yaozai dan Nona Bing pun menemui Kaisar Chu. Nona Bing langsung menyerang di sana. Kaisar Chu King bilang bahwa mereka berdua melakukan tindakan tidak sopan kepadanya hanya untuk Chuyun. Kaisar Chu King tahu bahwa dua jenderal ingin menyingkirkan kerajaannya. Tapi ia punya 4 guru besar nasional. Apakah Nona Bing dan Yaozai akan siap untuk melawan 4 guru besar itu? 没剑斩皇宫，你想你 Muncullah 4 guru besar yang salah satunya adalah Martial Emperor Sutra Ungu, Nona Kuning dan juga Dongfang. Para guru besar itu pun bertanya-tanya mengapa ketujuh jenderal itu punya konflik dengan Kaisar Chu King. Kaisar Chu King menyuruh keempat guru besarnya untuk menjatuhkan 2 jenderal Nona Bing dan Yaozai karena mencoba memberontak kerajaan. Tidak lama muncullah jenderal lainnya yang adalah teman-teman Chuyun seperti Bufan dan juga yang lainnya. Dongfang menanyakan mengapa hanya untuk Chuyun, ke-6 jenderal datang ke sini untuk mencari masalah. Nona Kuning juga bilang bahwa ia tidak ingin memulai pertikaian hanya untuk masyarakat kecil ini yang adalah Chuyun. 国师，不，若不是老角色挑起的，是啊， Tentu saja Yaozai tidak terima karena ini bukanlah masalah kecil, melainkan telah melukai Chuyun.
Disebabkan Cuyun adalah orang yang telah menyumbangkan sangat besar untuk perbekalan di garis depan, bahkan lebih dari apa yang diberikan oleh kerajaan Dacu. Namun Cuking bilang bahwa Cuyun itu sudah meninggoy. Tentunya saja para jenderal tidak terima karena Cuyun adalah orang yang sangat dihormati oleh mereka. Jika mengetahui Cuyun meninggoy akibat kerajaan, maka moral pasukan garis depan pasti akan runtuh. Tapi Kaisar Cuking bilang ia juga akan menyumbangkan 1,8 miliar batu roh untuk menyumbang ke garis depan. Tapi kata Nona Bing, ini bukan masalah perbekalan, melainkan Cuyun malah terlibat dalam masalah internal dengan kerajaan Dacu yang menyebabkan Cuyun diserang oleh jarum beracun, yang artinya keluarga kerajaan Dacu adalah sumber perselisihan internal di antara umat manusia. Nona Bing pun langsung menyerang, tapi dihalau oleh Dongfang dan juga yang lainnya. Nona Kuning juga mengatakan bahwa keluarga kerajaan Dacu telah melakukan kebaikan daripada kerugian selama 200 tahun terakhir. Tidak lama jenderal lainnya muncul yang adalah Nona Yeling. Ia pun memberitahukan bahwa Guru Tianlu punya sesuatu yang penting diberitahukan kepada umat manusia. Rusa putih muncul dari portal. Para jenderal dan guru besar memberikan hormat kepada rusa putih. Rusa putih mengatakan bahwa Bai Chonglu akan ditutup untuk umat manusia mulai hari ini. Disebabkan kemanusiaan itu serakah dan bodoh, menimbulkan kekacauan yang tentunya itu menimbulkan kerusakan besar pada Bai Chonglu. 百草重楼的塔天禄大人此番。 重楼对人。 Namun Nona Yeling mengatakan perubahan di Bai Chonglu. Hal ini terjadi tidak lama setelah Xingtian ingin menghabisi Cuyun. Dan jika tidak ada yang namanya ramuan 100 tanaman herbal, umat manusia tidak lagi memiliki obat mujarab dan alkemis. Rusa putih menyatakan bahwa Cuyun adalah putra yang ditakdirkan langit dan bumi. Tentunya saja hal itu membuat guru besar seperti Dongfang dan lainnya menjadi terkejut. Dikatakan Nona Bing bahwa keluarga kerajaan Dacu telah menghabisi harapan umat manusia untuk membalikan keadaan. Namun sepertinya Kaisar Cuking tidak percaya bahwa Cuyun adalah orang yang ditakdirkan. Rusa putih bilang bahwa Kaisar umat manusia justru malah menyakiti sesama manusia. Para guru besar juga nampaknya tidak berpihak kepada keluarga kerajaan Dacu. Tapi mereka juga bingung kemana mereka akan berpihak. Cuyun yang dalam peti pun mengatakan itu sederhana. Ia keluar dari dalam peti dan menegaskan bahwa umat manusia butuh seorang pemimpin, bukannya seorang penguasa yang semena-mena. Dikatakan oleh Cuyun bahwa jarum Nedruwo tidak layak untuk menghabisinya. Kaisar Cuking yang mengetahui bahwa Cuyun hanya berpura-pura, ia pun sangat marah dan akan menghabisi Cuyun. Namun serangannya dihentikan oleh para jenderal sampai membuat mahkota dari Kaisar Cuking ini copot. Cuyun pun menegaskan bahwa Cuking sudah kalah. 这是假的，就行了。没有了大宠，也配杀道者，而不是报，也承担不了。 Cuking bilang bahwa Cuyun adalah orang yang sama seperti leluhur Cuyun yang telah menipu dunia dan yang telah mencuri reputasi yang padahal itu Cuyun sendiri. Cuking terus ditekan oleh kekuatan dari Nona Bing. Namun Cuking bilang bahwa ayahnya yang adalah leluhur Cuyun itu tidak pantas disebut seorang ayah. Ia pun menolak untuk meminta maaf kepada orang seperti Cuyun. Cuyun pun menyuruh Nona Bing untuk menyudahi tekanan kekuatan. Terlihat Cuyun akan memperlihatkan sesuatu. Ia pun menempelkan tangannya pada tulisan monumen yang ditulis oleh leluhur Cuyun. Ia ingin menguji apakah filosofi leluhur Cuyun itu sama dengannya. Tapi Cuking menegaskan bahwa Cuyun adalah orang yang licik karena menggerakkan 7 jenderal untuk menurunkan tahtanya. Cuking justru menantang jika Cuyun bisa mengalahkannya, maka ia akan dengan sukarela turun tahta. Cuyun menerima tantangan tersebut, sekaligus ia juga ingin memberikan pelajaran kepada Cuking. Namun Cuking malah meremehkan karena sekelas leluhur Cuyun saja tidak akan bisa memberikan pelajaran kepadanya, apalagi hanyalah Cuyun. Cuking menyerang dengan melemparkan batu kepada Cuyun, tapi justru ialah yang dihajar habis-habisan oleh Cuyun.
Chuyun sembari mengatakan bahwa Chuking adalah manusia egois, disebabkan tidak memberikan perbekalan ke garis depan militer, sehingga para prajurit pergi ke medan perang dengan hanya membawa sisa-sisa besi. Akan tetapi Chuking masih tidak menyerah. Ia pun mencoba untuk menyerang Chuyun dengan kekuatannya. Namun itu sia-sia karena Chuyun berhasil mementahkan semua serangan dan juga memukul mundur Chuking dengan keras. Chuyun juga mengatakan bahwa keluarga kerajaan Dachu mengendalikan semua yang dimiliki, tapi menyalahkan para pengungsi yang tidak mampu bertahan. Para prajurit kerajaan yang melihat Chuking dipukul keras oleh Chuyun, mereka pun menjadi senang. Dan ini merupakan pertarungan yang bagus. Sementara itu, Chuking tidak menyangka strategi ia bisa dikalahkan oleh Chuyun. Ia pun akan menunjukkan perbedaan kekuatan dengan Chuyun. Ia mengeluarkan kekuatan harimau untuk menyerang, dibalas oleh Chuyun dengan kekuatan Phoenix-nya. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara serangan mereka berdua. Setelahnya, Chuking menggunakan kekuatan yang menyerap pedang di sekitar untuk mengumpulkan kekuatan. Chuyun di bawah diikat oleh rantai, kemudian diserang oleh serangan pedang dari atas. Chuking yang melihat itu sudah percaya diri bahwa Chuyun sudah dikalahkan olehnya. Namun ternyata itu salah. Chuyun menggunakan kekuatan api suci nirvana yang membentuk Phoenix untuk menyerang balik. Yoyo yang melihat kekuatan api suci nirvana, ia yakin bahwa Chuyun itu adalah bos mereka yang menghilang. Karena siapa lagi yang bisa menggunakan api suci nirvana selain Chuyun? Tapi kata Yozai, Chuyun bukanlah leluhur Chuyun. Karena Chuyun mendapatkan api suci nirvana setelah menelan kekuatan Xingtian. Memang kata Yozai, Chuyun dan leluhur Chuyun yang adalah bos mereka memiliki banyak persamaan. Aduh, gimana padahal mah satu gitu, tapi banyak. Nona Bing mengatakan ia mengetahui bahwa Chuking memiliki banyak masalah kepada leluhur Chuyun. Tapi sekarang ia bersama yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menebusnya bagi Chuking dan Nona Huayan yang adalah ibunya Chuking. Chuyun juga bilang bahwa leluhur Chuyun yang adalah Chuyun memiliki tanggung jawabnya sendiri. Sebagai seorang anak harusnya Chuking memahami itu. Namun Chuking marah dan bilang bahwa ibunya tidak akan mengerti tentang hal itu. Diperlihatkanlah di masa ketika Chuking masih bocil. Chuking bilang bahwa ibunya selalu berbicara sebelum ia tidur. Nona Huayan menceritakan bahwa ayah Chuking adalah Chuyun. Itu adalah seorang pahlawan besar. Di tahun itu monster menyerbu perbatasan. Chuyun mengandalkan kekuatannya berhasil meredam para monster dan berharap setelah perang mereda, keluarga mereka akan bersatu kembali. Chuking kecil tidur ditinggal oleh Nona Huayan ibunya. Namun tiba-tiba saja setelah itu petir menyambar yang membuat Chuking menjadi bangun. Ia pun mencari ibunya karena takut petir. Sedangkan ibunya sedang melihat foto atau lukisan Chuyun dan berharap segera kembali. Chuking yang melihat itu justru bertemu dengan kakeknya Dongfang. Dongfang mengatakan yang sebenarnya, bahwa Chuyun itu adalah orang yang sebenarnya lebih menginginkan Liu Xiang. Dan itulah alasan mengapa Chuyun tidak pernah kembali. Tapi Chuking masih percaya perkataan ibunya bahwa ayahnya Chuyun sedang menghancurkan klan iblis. Daripada itu tidak ada waktu kembali ke keluarga. Tapi saat itu Dongfang membuat ilusi Chuyun di hadapan Nona Huayan, yang membuat Nona Huayan itu meminta maaf kepada Chuyun. Di saat itulah Chuking masuk ke dalam ruangan dan membakar lukisan ayahnya Chuyun dan menegaskan bahwa Chuyun bukan lagi ayahnya. 怎么不进去啊？灭妖族。什么都说楚行云村，看看你的母亲，楚行。对不起啊，这回放下我。Kembali ke masa sekarang, Chuking sangat marah kepada ayahnya Chuyun yang membuat ibunya menderita. Chuking meminum seperti ramuan yang membuat kekuatannya meningkat. Nona Yeling mengetahui bahwa peningkatan kekuatan Chuking akan membuat fondasi hancur.
Nona Bing juga bilang apapun yang mereka lakukan, Chuking akan selalu melampiaskan amarahnya kepada Chuyun, yang Chuking anggap sebagai ayahnya leluhur Chuyun, yang padahal memang benar, hanya saja memang hilang ingatan dan menjadi bingung. Terlihat Chuking dengan matanya yang merah sangat marah menyerang kepada Chuyun. Ia mengatakan dengan marah karena Chuyun adalah pria yang tak berperasaan, menelantarkan istri dan anak. Chuking mengeluarkan kekuatan gunturnya untuk menyerang Chuyun. Kekuatan guntur langsung mengarah kepada Chuyun. Tapi anehnya Chuyun tidak melawan sama sekali. Nona Bing yang melihat itu khawatir. Jika terus seperti ini maka Chuyun akan meninggoy. Sedangkan Chuyun sendiri bergumam bahwa ia merasa ia harus memikul tanggung jawab dari leluhur Chuyun. Jika memang Chuyun itu bersalah. Aduh, Chuyunnya ada 2, ada 3. Namun Chuyun menyerang balik dengan teknik pedang 9 surga, sambil mengatakan bahwa Jenderal Gi mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga kerajaan Dacho. Itu adalah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Chuking. Kesalahan kedua adalah Chuking menyerahkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Yang ketiga adalah kegagalan memenuhi tanggung jawab seorang raja, yang membuat rakyat kerajaan Dachu menjadi menderita. Tapi Chuking masih membela bahwa ia tidak bersalah. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Chuyun menggunakan serangan pedang anginnya untuk menyerang, sementara Chuking menggunakan kekuatan gunturnya untuk menyerang Chuyun. Chuyun menegaskan bahwa ia berjuang untuk orang-orang sengsara di bawah pemerintahan Chuking. Lord Chuyun langsung mengeluarkan kekuatan pionis nirvananya. Serangan pionis mengarah ke arah Chuking. Terjadi benturan kekuatan yang hebat karena Chuking gunakan kekuatan guntur. Tapi pada akhirnya Chuking terkena serangan pionis nirvana dari Chuyun. Tentunya orang-orang seperti Gumen dan yang lainnya sangat yakin bahwa Chuyun adalah bos mereka. Ditambah lagi Yozai juga bilang bagaimana ada orang yang begitu mirip dengan bos mereka di dunia ini. Setelah Chuyun turun, Yozai dan lainnya bilang, mengapa Chuyun menyembunyikan identitasnya? Chuyun masih bingung mendengar hal itu. Dikatakan oleh Yozai bahwa Chuyun tadi menggunakan api pionis Nanming untuk menyerang. Yang jelas itu hanya bisa dilakukan oleh bos Chuyun. Tapi Chuyun masih bertanya-tanya karena ia hilang ingatan. Apakah ia ada hubungannya dengan Chuyun? Aduh, jadi bingung, liar. Tidak lama Nona Huayan muncul di sana yang mengkhawatirkan putranya. Chuyun yang melihat itu juga bergumam bahwa jika Chuyun ada di posisi ini, maka tidak ingin melihat Nona Huayan menjadi menderita. Nona Huayan pun menganggap bahwa Chuyun adalah suaminya, dan mengapa menghukum putra mereka begitu kejam, karena lebih baik ia yang menanggung hukuman itu. Dan semua kesalahan yang putranya lakukan lebih baik salahkan dirinya. Tapi Chuyun menegaskan jika memang salah harus dihukum. Saat itu Nona Huayan ingin memberikan sesuatu kepada Chuyun, tapi ia lupa di mana dan mencoba untuk mencarinya. Tentunya saja Nona Bing yang melihat itu bersama Nona Yeling menjadi kasihan kepada Nona Huayan yang menjadi gila seperti ini. Tapi Nona Yeling mengatakan itu bukan kesalahan dari Chuyun, karena Nona Huayan sendirilah yang menyalahkan dirinya sampai kehilangan akal sehat. Sementara Nona Huayan telah menemukan sesuatu. Ia pun memberikan seperti kalung giok kepada Chuyun. Chuyun berpura-pura menjadi seorang leluhur Chuyun dan ia menegaskan agar Nona Huayan tidak menyalahkan dirinya, karena ia memang tidak menyalahkan Nona Huayan. Mendengar itu, Nona Huayan menjadi senang dan memeluk Chuyun. Setelah memeluk itulah Nona Huayan menjadi sadar dari gilanya, dan ia justru bertanya mengapa semua orang ada di sini dan apakah ia telah menyebabkan banyak masalah selama bertahun-tahun. 我从来，我只信你。
Huayan,母亲， Nona Huayan kembali menghampiri putranya dan meminta maaf. Ia meminta maaf kepada Chuyun karena ia tidak mengajari Chuking dengan baik. Meski begitu, Chuking tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi ibunya bilang Chuking memang salah dan harus berani untuk mengakui kesalahan. Nona Huayan juga mengatakan sudah saatnya tahta dikembalikan kepada yang asli yang adalah Chuyun. Sedangkan Chuyun mengetahui bahwa monster di garis depan mendekat. Ia sementara bisa meminjam identitas dari Chuyun yang padahal ia sendiri. Setelah hal itu, Chuyun pun diangkat sebagai kaisar di keluarga kerajaan Dacho. Semuanya pun menghormat Chuyun sebagai kaisar. Tidak lama prajurit melaporkan kepada Nona Bing bahwa monster di garis depan menyerang dengan agresif. Chuyun yang mendengar itu memberitahukan, sebelum berperang melawan dunia luar, seseorang harus terlebih dahulu berdamai dengan dunia dalam. Ia membagi hak keluarga kerajaan menjadi 3 bagian, hukum, militer, dan politik. Tentunya ditanggung jawab oleh orang yang berbeda. Liu Xiang yang selalu berada di perbatasan dan akrab dengan militer. Daripada itu, Departemen Militer akan dipimpin oleh Liu Xiang. Departemen Hukum dipimpin oleh putranya Chuking. Namun, keputusan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk bagian utamanya ialah yang akan bertanggung jawab sendiri. Semuanya pun setuju dengan hal itu. Guman bilang sekarang ia akan memberitahukan kepada dunia dan para prajurit bahwa leluhur Chuyun telah kembali. Karena dengan berita itu maka semangat para prajurit akan meningkat. Tapi Chuyun mengatakan ia tidak mau. Guman memberitahukan itu kepada dunia. Biarkan Guman dan orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui ini. Yozai berkomentar bahwa bos Chuyun pasti punya rencananya sendiri. Mereka hanya perlu patuh dan melakukannya. Chuyun menegaskan hal selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan klan iblis, mendapatkan kembali posisi yang hilang. Para guru besar seperti Martial Emperor Sutra Ungu yang adalah Nona Molly dan juga yang lainnya sangat bersemangat karena mereka akan mendapatkan posisi yang hilang. Dan akhirnya tiba waktunya bagi umat manusia untuk melakukan serangan balik kepada klan iblis. Tidak lama setelah itu ada para prajurit yang melapor kepada Kaisar Chuyun bahwa banyak sekali yang bertumbangan di perbatasan utara. Perbekalan dari dinasti juga disita oleh klan iblis. Chuyun memerintahkan agar perintahkan semua komandan di garis depan untuk membentuk tim mereka dan siap untuk menyerang. Namun kata Nona Yeling, ia khawatir tim tidak akan bertahan lama. Tapi Chuyun menegaskan jika ingin menaklukkan maka harus menangkap bosnya terlebih dahulu. Nampaknya Chuyun akan langsung menyerang kepada Raja Iblis. Ketika itu Yozai bersedia untuk memimpin barisan depan menyelinap ke daerah utara. Tapi kata Chuyun tidak perlu karena ia sendiri yang akan pergi, yakni ke daerah Ruzhou Barat. Yozai mengatakan bahwa situasi di utara lebih kritis. Nona Bing mengetahui jika di daerah utara itu jika memutus serangan itu setara dengan memutus pasokan ramuan ke seluruh klan iblis. Tapi resikonya Chuyun akan diserang oleh seluruh klan iblis di wilayah utara tersebut. Dan pastinya teman-teman Chuyun juga tidak mau kehilangan Chuyun lagi. Muncullah Xingtian di sana, ia pun bersedia untuk pergi ke sarang Raja Iblis. Walaupun Chuyun sudah mengingatkan, Xingtian tetap ingin ke sana. Disebabkan karena ia ingin membuktikan diri bahwa ia layak menyandang status keluarga Chu. 天德胡子，消息走漏， 人族也该到了不是游山玩水。 Sementara itu di wilayah perbatasan, 2 prajurit melapor kepada Liu Xiang bahwa Liu Xiang terlalu lama menyelinap ke klan iblis. Ia khawatir para prajurit tidak mampu bertahan menyusup ke klan iblis lagi. Namun Liu Xiang mengatakan jika tidak menghabisi klan iblis maka akan banyak tentara yang akan meninggoy. Liu Xiang pun berharap bahwa Chuyun ada di sini. Dengan begitu ia bisa bekerja sama dengan Chuyun, yakni untuk menyerang luar dalam di klan iblis. Kemudian salah satu prajurit memberikan surat kepada Liu Xiang yang ternyata itu surat yang memberitahukan bahwa Chuyun dan tim menyerang ke sarang iblis besok.
Liu Xiang memerintahkan para prajurit itu untuk menyiapkan makanan dan ramuan yang bagus untuk Chuyun dan tim. Ia juga memerintahkan para prajurit untuk bersiap bertempur bersama-sama dengan Chuyun nanti. Liu Xiang juga berharap bahwa Liu Yun ini adalah orang yang sebanding dengan Chuyun, yang padahal itu adalah Chuyun sendiri. Waduh, lagi-lagi terjadi Chuyun sendiri. Chuyun ada berapa ini? Di sisi lainnya, kembali kepada Chuyun dan tim. Di sana ada Xingtian yang memberikan sebuah harta kepada orang yang menunjukkan jalan ke sarang iblis yang adalah seorang pemandu jalan. Hingga akhirnya Chuyun dan tim sampai di suatu pedesaan. Di sana ada suatu kedai. Chuyun dan tim akan berteduh dan makan di sana. Nona Lan mengingatkan kepada Chuyun, apakah mereka harus bermalam di sini atau melanjutkan perjalanan. Kata Chuyun, lebih baik mereka berteduh lebih dulu dan makan di sini. 管酒管让，回京城，让了就行。遇到了扣住地盘，要留宿啊！ Namun ketika itu orang yang pemandu jalan memberikan makanan yang diinginkan oleh bocil. Bocil itu adalah putra dari pemilik kedai. Bocil itu memakan makanan daging tersebut yang membuatnya langsung tepar. Tapi dengan kekuatan Chuyun ia menyembuhkan bocil tersebut. Chuyun dan tim akan langsung berangkat ke sarang iblis. Pemilik kedai bersama para warga meminta maaf kepada Chuyun. Tadinya mereka ingin meracuni Chuyun. Justru malah Chuyun yang menyembuhkan. Para warga mengingatkan agar Chuyun cepat pergi karena orang-orang kota emas hitam akan menangkap orang lagi untuk membuat pil. 小宝是我们，那不走就来不及了。你却还我们拦住他。 Tapi sayangnya terlambat karena orang kota emas hitam sudah muncul yang ternyata adalah praktisi seperti ninja. Praktisi itu akan langsung menyerang kepada Chuyun. Namun serangannya dihalau oleh serangan dari Nona Landro. Praktisi ninja itu langsung akan mengeluarkan kekuatannya yang lebih kuat lagi. Xingtian dan yang lainnya yang melihat itu mengetahui itu merupakan senjata tersembunyi sutra laba-laba yang ada di tingkat 9. Nona Lan dengan kekuatan pelahapnya tidak bisa menahan serangan dari senjata tersembunyi itu, yang pada akhirnya Chuyun turun tangan langsung. Ia menggunakan kekuatan serangan pedang dan berhasil menjatuhkan praktisi ninja tersebut. Chuyun menyuruh praktisi tersebut untuk membawanya ke kota emas hitam, tapi praktisi itu tidak mau, malah mengeluarkan semacam benda untuk meledakkan para warga di sini. Namun pada akhirnya ledakan itu malah menghabisi praktisi ninja karena Chuyun membuat penghalang kekuatan di sekitar praktisi ninja itu. Dikatakan oleh Chuyun bahwa orang yang tidak berguna akan meninggoy. 路黑金城，我妹妹已经，我也过去。 Terlihat Chuyun mendapatkan peta untuk menuju kota emas hitam. Para warga berterima kasih kepada Chuyun, tapi mereka khawatir jika praktisi dari kota emas akan datang lagi untuk menculik mereka. Ditambah lagi keluarga kerajaan Dacu tidak melindungi. Yang akhirnya Chuyun membuat penghalang kekuatan di sana. Chuyun bilang bahwa formasi ini dapat melindungi para warga selama 3 hari. Salah satu warga menanyakan apakah Chuyun bisa merebut kembali kota emas hitam hanya dalam waktu 3 hari. Chuyun menjanjikan bahwa gerbang kota emas hitam akan dibuka untuk para warga dalam 3 hari. Salah satu warga pun memberikan poster putrinya. Ia meminta Chuyun untuk menemukan putrinya di kota emas hitam. Hingga akhirnya Chuyun dan tim pun berangkat ke kota emas hitam. Para warga menghormat kepada Chuyun dengan cara bersujud sebagai ucapan terima kasih kepada Chuyun. 保下我的女儿兰了。爸，不重要。 Setelah hal itu, Chuyun dan tim masuk ke kota emas hitam. Terlihat ada 2 manusia iblis yang seperti punya mata dajjal. Mereka mengatakan bahwa para manusia ini sepertinya enak. Udah kayak apa aja enak, es krim. Salah satu dari pengawalnya Xingtian pun nampaknya takut untuk masuk ke pedalaman klan iblis. Tapi Xingtian bilang kepada pemandu jalan itu bahwa ia tidak penakut seperti pemandu jalan. Namun ketika itu Chuyun dan tim dihadang oleh orang-orang pribumi dari kota emas hitam yang adalah tentara monster. Mereka mengatakan beraninya Chuyun dan tim datang ke wilayah Kaisar Kozo. Pemandu jalan mengatakan bahwa mereka di kota emas hitam ini untuk melakukan bisnis.
Tentara monster itu pun mengecek yang sepertinya Chuyun dan tim bukan untuk melakukan bisnis. Hingga akhirnya Chuyun dan tim akan dibawa ke area penambangan untuk menambang. Diperlihatkanlah di area penambangan banyak sekali manusia yang disiksa untuk menambang. Kemudian Chuyun dan tim pun disuruh untuk menambang. Xingtian menanyakan kepada dua penambang apakah pernah melihat Kaisar Kozo atau Hong Ao. 可被掳掠的人类。 Diketahui Hong Ao adalah penguasa kota emas hitam. Tapi penambang mengingatkan agar jangan mengatakan itu. Jika didengar oleh para tentara monster, maka akan dicambuk. Chuyun menyarankan kepada Xingtian untuk menanyakan kepada penambang yang lain. Tapi tiba-tiba ada tentara monster yang sepertinya tertarik kepada Nona Lan. Dikarenakan Nona Lan yang cantik dan yang ia anggap lembut. Namun Chuyun langsung menyerang kepada tentara monster tersebut. Tentara monster pastinya marah, ia pun langsung menyerang kepada Chuyun. Tapi ia dikalahkan dengan mudah oleh Chuyun. Tentara monster menjadi ketakutan, ia pun memberitahukan pertanyaan Chuyun sebelumnya, bahwa penguasa kota Hong Ao pergi ke garis depan untuk menyerahkan sabuk itu. Setelah mengatakan itu, tentara monster tersebut pun dihabisi oleh Chuyun. Para penambang khawatir Chuyun menghabisi tentara monster itu akan membuat penguasa kota menjadi marah. Namun Chuyun menjamin bahwa tidak akan ada masalah. 大生意， 你以为你是谁？ 我 你是我们的。 Di sisi lainnya diperlihatkanlah di hutan ada penguasa Hong Ao. Ia sedang bersama para bawahannya. Tidak lama muncullah Chuyun di sana. Chuyun tidak basa-basi dan menanyakan di manakah Kaisar Kozo. Hong Ao menyuruh para bawahannya untuk menyerang kepada Chuyun dan tim. Hingga akhirnya Xingtian, Nona Lan bertarung melawan Hong Ao. Chuyun juga bertarung melawan Hong Ao. Walau Hong Ao sudah dipukul mundur oleh Chuyun. 什么人？ 现在你求谁都没自我隐士，死在哪里？ Tapi Hong Ao tidak mau memberitahukan di mana Kaisar Kozo. Ia juga merendahkan Chuyun bahwa manusia tercela seperti Chuyun tidak berhak untuk menemui Kaisar Kozo. Kemudian Hong Ao menggunakan kekuatan laba-labanya untuk menyerang kepada Chuyun. Ia berniat untuk menghabisi Chuyun dengan mayat utuh agar bisa diberikan kepada Kaisar Kozo. Chuyun pun ditangkap oleh jaring laba-laba dari Hong Ao. Akan tetapi Chuyun bangkit dengan kekuatan pedang. Chuyun menyerang dengan pedang yang besar dari atas dan berhasil menghabisi Hong Ao. 竟然能吸收这样的气。 Chuyun juga mendapatkan peta untuk menuju Kaisar Kozo. Chuyun menyuruh kepada pemandu jalan agar menunjukkan jalan yang benar karena sudah punya peta. Akan tetapi pemandu jalan menganggap Chuyun hanya bercanda untuk menghadapi Kaisar Kozo. Sepertinya pemandu jalan meremehkan kekuatan Chuyun. Pemandu jalan pun menanyakan apa yang direncanakan oleh Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun bahwa Kaisar Kozo terus-menerus memberikan pil iblis kepada tentaranya. Itu membuat klan iblis semakin kuat. Itulah yang membuat ia khawatir umat manusia tidak akan mampu bertahan melawan klan iblis. Daripada itu harus memutus sumbernya dulu yang adalah Kaisar Kozo. Nona Lan memberikan sejumlah uang dan imbalan kepada pemandu jalan dikarenakan sudah memandu sampai ke sini. Dan nampaknya pemandu jalan tidak akan ikut untuk sampai ke markas dari Kaisar Kozo. Tapi pemandu jalan yang bernama Lauli ini berubah pikiran dan ia pun akan ikut bersama Chuyun dan tim. Karena ia ingin menghadapi tantangan lagi walaupun sebelumnya ia pensiun karena terluka. Sementara itu di markasnya Kaisar Kozo ada seorang bocil iblis yang sedang menyandera para manusia dan diikat dengan suatu kekuatan. Para manusia itu nampaknya digiring oleh bocil iblis tersebut, yakni untuk masuk ke dalam sebuah portal berwarna ungu.